Halo para penonton yang tersesat, gimana kabarnya? Biji masih aman. Kembali lagi bareng gua di Arza Story. Kali ini kita coba bahas sequel dari film Smile, yaitu Smile 2. Buat yang tidak suka tersenyum, bersyukurlah karena dalam film ini dia yang tersenyum maka dia akan mati. Ya, tanpa banyak basa-basi lagi, buat yang penasaran dengan keseruan cerita film Smile, maka simak video ini sampai habis dan mari masuk saja ke alur ceritanya. Let's go! 6 hari setelah kematian Rose, kutukan kematian Smile kini tentu berpindah pada Jul. Sekarang Jul berencana untuk memindahkan kutukan tersebut pada kelompok kriminal Bandar Narkoboy. Dia menodong pria berjaket biru, sebut saja Asep, lalu memasuki rumah yang menjadi markas mereka. Di dalam ada rekan si Asep, sebut saja si Botak. Tanpa basa-basi, Jul menghabisi Asep di depan si Botak, namun si Botak itu langsung melancarkan tembakan sehingga Jul panik dan tak sengaja malah menembak si Botak hingga tewas. Jadi sekedar mengingatkan kembali nih, cara untuk memindahkan kutukan Smile itu kan dengan cara membunuh seseorang dan harus ada orang yang menyaksikan pembunuhan tersebut sebagai orang yang bakal menerima kutukan selanjutnya. Nah, sayang seribu sayang, karena si Botak mati, jadi kutukan tetap ada pada si Jul. Di tengah rasa frustasi tersebut, rupanya ada orang lain yang menyaksikan pembunuhan yang dilakukan oleh Jul. Dia bernama Lewis, seorang yang hendak membeli barang haram dari si Botak. Ini artinya kutukan sudah berpindah pada Lewis. Karena tujuannya sudah berhasil, jadi Jul segera bergegas pergi, akan tetapi masalah baru kembali menghampiri ketika rekan-rekan si Botak datang ke sana. Jul segera kembali masuk, kemudian mencari jalan keluar lainnya untuk kabur dari sana. Nah, setelah berhasil keluar dari sana, ia kemudian berlari nyebrang jalan tanpa sadar. Ada mobil dengan kecepatan tinggi yang langsung menghantamnya hingga tewas seketika. Jul, udah susah payah mindahin kutukan, malah mati tabrak mobil. Jul. Singkat cerita, beberapa waktu telah berlalu, dalam sebuah acara talk show, terlihat bintang utama acara tersebut bernama Sky Riley, seorang penyanyi terkenal yang mengumumkan comeback-nya ke dunia musik setelah sempat menjadi pecandu narkoboy hingga mengalami kecelakaan yang menyebabkan pacarnya yang bernama Paul tewas di tempat. Setelah selesai acara, Riley kemudian melakukan latihan bersama penari latar yang langsung diawasi oleh pelatih bernama Anton. Dalam sesi latihan tersebut, cedera punggung yang dia dapatkan dari kecelakaan tiba-tiba saja kambuh. Untuk meredakan itu, lantas Riley hendak meminum obat pereda nyeri, namun obat tersebut tak sengaja malah jatuh ke dalam wastafel. Setelah itu, ia kemudian beranjak pulang bersama si mamang asisten bernama Joshua dan juga ibu sekaligus manajernya yang bernama Elizabeth. Kemudian sesampainya di apartemen, Riley turun dari mobil sedangkan Joshua dan emaknya melanjutkan perjalanan karena memang tempat tinggal mereka itu terpisah. Tanpa sepengetahuan emaknya, Riley segera bergegas pergi lagi menggunakan taksi untuk membeli obat pereda nyeri dari temannya. Berhubung obat tersebut ilegal, jadi dia belinya itu diam-diam. Rupanya orang yang menjual obat tersebut adalah Lewis, pria yang menyaksikan pembunuh bandar narkoba di awal film. Kondisi psikologis dia saat ini sepertinya tidak baik-baik saja karena sampai-sampai menodongkan senjata tajam pada Riley. Walaupun pada akhirnya Lewis melepaskan Riley karena dia sudah sadar. Kenapa dia melakukan hal tersebut? Ternyata karena akhir-akhir ini kondisi Lewis itu tidak baik-baik saja. Kacau sekacau-kacaunya. Bahkan dia sering melihat ilusi-ilusi aneh dan juga kerap diteror oleh makhluk tak dikenal. Namun Riley tak begitu terlalu merespon dan langsung saja meminta pesanannya. Kemudian Lewis segera bergegas mengambilkan pesanan tersebut. Setelah beberapa menit berlalu, Riley merasa aneh sebab Lewis tak kunjung kembali. Lalu ia pun berinisiatif memanggil-manggil Lewis. "Woi Lewis, buruan ente nyari apa lama amat? Biji lu kepencet pintu apa gimana?" Terus Lewis pun tiba-tiba datang sambil berteriak. Dikira beneran bijinya kepencet, tapi ternyata tidak. Justru dia berteriak ketakutan seperti melihat sesuatu, lalu tiba-tiba tersenyum mengerikan hingga pada akhirnya dia memukul-mukul wajahnya sendiri hingga tewas menggunakan plat barbel. Riley yang menyaksikan hal itu hanya bisa terdiam ketakutan tanpa tahu apa yang sedang terjadi. Namun yang jelas kita sudah tahu kalau kutukan Smile kini sudah berpindah pada Riley.
Si Riley juga tidak bisa melakukan apa-apa sebab Lewis ini mati dalam keadaan mengkonsumsi narkoboy. Mau menghubungi 911, nanti malah dia juga kena imbasnya. Jadi ya sudah dibiarkan saja dan ia pun kembali diam-diam ke apartemen. Setelah melewati kejadian tersebut, tentunya bukan berarti Riley sudah bebas dari trauma. Justru ia pun panik dan berusaha menenangkan diri dengan minum, terus mandi, dan berusaha untuk tidur. Pas dia mencoba memejamkan mata, tiba-tiba terdengar suara aneh yang mana membuat Riley kembali membuka matanya. Lalu tiba-tiba... ya, dia melihat penampakan Lewis. Entah itu cuma halusinasi karena trauma atau memang gejala kutukan yang sudah mulai terjadi. Yang jelas sampai di sini, Riley belum menyadari perihal dirinya yang sudah terkena kutukan Smile. Malam berganti siang, terlihat Riley sedang di make up oleh tim sebelum melaksanakan agenda pemotretan. Lalu tak lama ia mendapatkan kunjungan dari Darius, seorang produser musik yang menaungi Riley. Dia memberikan sebuah penawaran pada Riley untuk menjadi presenter sekaligus tamu spesial di sebuah acara penggalangan dana yang dinaungi oleh perusahaan rekaman Darius dan lembaga yayasan yang kurang mampu. Tanpa ada banyak negosiasi, Riley pun menganggap acara tersebut bakal memberikan banyak dampak positif, jadi dia langsung menerimanya. Kembali ke kegiatan utama, setelah beres di make up, Riley langsung menjalani agenda pemotretannya. Selesai dengan pemotretannya, Riley lanjut mencoba baju untuk konser perdana. Dan pas berdiri di depan kaca, dia sedikit terkejut karena mendapatkan pesan dari nomor tak dikenal yang bertanya, apakah Riley tadi malam berada di apartemen Lewis? Paniklah dia. Terus teror kembali terjadi, entah efek panik atau memang efek kutukan iblis Smile. Terdengar suara-suara aneh, lalu tiba-tiba ada penampakan Lewis yang berdiri tepat di belakangnya. Singkat cerita, hari pun berlalu, tim Riley menggelar fan meeting. Oh, anjay, bahasanya fan meeting. Ya, pertemuan penggemar untuk mempertemukan para penggemar dengan idolanya. Ngasih tanda tangan, terus berfoto, ya lanjutlah seperti itu. Awalnya normal sampai suatu ketika ada fans pria bertingkah fanatik membuat Riley kaget luar biasa. Hingga akhirnya dia pun harus istirahat sejenak. Setelah itu, kegiatan pun dilanjutkan sampai selesai. Dan seperti biasa, setelah selesai, Riley kembali ke apartemen. Pada waktu itu, Riley kepikiran tentang satu-satunya sahabat dia yang bernama Gemma. Sudah 1 tahun hubungan mereka ini renggang, bahkan lost kontak. Gara-gara Riley menjadi pecandu dan mengatakan hal-hal yang menyakiti si Gemma. Nah, kali ini Riley memberanikan diri untuk menghubungi Gemma dan meminta maaf atas apa yang sudah dia lakukan. Gemma juga dengan mudah menerima permintaan maaf itu dan berencana datang ke apartemen Riley. Sambil nunggu sahabatnya datang, Riley minum terus bernyanyi menggunakan piano. Belum juga selesai satu lagu, Riley dikagetkan oleh suara botol minum yang pecah akibat terjatuh. Dia kaget, kok bisa botol tersebut jatuh padahal gak ada tikus, gak ada angin, gak ada apapun yang bisa membuat botol tersebut jatuh. Gak mau ambil pusing, dia lanjut ngambil sapu buat bersihin pecahan botol tersebut, tapi pas balik lagi justru ada baju, sepatu, celana berserakan dan di lorong terlihat ada pria tanpa baju selai pun. Pria itu ngejar, terus Riley langsung lari menuju pintu keluar dan tiba-tiba. Setelah Gemma datang, justru Riley bingung. Kok botolnya tidak pecah dan masih ada di atas meja. Lebih dari itu, baju yang berserakan, terus pria telanjang, semuanya kagak ada, semuanya ilusi. Riley pun bercerita ke si Gemma kalau pikirannya benar-benar berantakan dan sering mengalami halusinasi setelah menyaksikan kematian Lewis yang penuh dengan kejanggalan. Gemma mendengarkan curhatan sahabatnya hingga mereka pun ngobrol sampai malam. Di tengah malam, Riley terbangun karena mimpi buruknya. Terus dia kembali berbaring, namun pas ngelirik ke arah sahabatnya, tiba-tiba saja Gemma membuka mata dan tersenyum mengerikan. Lalu... ya, tiba-tiba sudah pagi saja, jadi kayak mimpi di dalam sebuah mimpi. Tak lama setelah itu, Elizabeth datang sambil ngomel karena Riley sudah telat untuk agenda latihan tur konser.
Singkat cerita, Riley pun sampai di lokasi, terus langsung latihan di panggung. Di tengah latihan itu, lagi dan lagi Riley mengalami hal aneh. Dia terjatuh, terus kakinya patah hingga membuatnya histeris. Tapi ternyata itu cuma halusinasi saja, soalnya kakinya baik-baik saja. Walaupun begitu, Riley menyalahkan para penari latar yang membuat dia terjatuh. Padahal dari sudut pandang orang lain yang memperhatikan termasuk sang pelatih, tidak ada satupun penari yang salah tempat atau gerakan hingga membuat Riley terjatuh. Dengan penuh emosi, dia langsung pergi dari panggung menuju ruang ganti. Melihat ruang gantinya berantakan, Riley semakin emosi dan menyalahkan Joshua. What the fuck is your problem, man? Elizabeth kemudian menenangkan Riley karena kegiatan dia hari itu penuh. Apalagi nanti malam Riley harus menjadi presenter spesial di acara Darius. Singkat cerita, malam pun tiba. Acara dimulai, Riley masuk ke panggung. Di sini tugas Riley sebenarnya gampang, tinggal membaca teks yang ada di alat bantu baca. Awal-awal bicara, Riley baik-baik saja sampai halusinasi kembali menyerang lagi. Dia merasa kalau alat bantu bicaranya itu macet, jadi inisiatif berbicara sesuai dengan apa yang dia ingat saja. Namun ucapannya malah ngelantur nyeritain tentang narkoboy hingga pengalaman kecelakaan bersama pacarnya, Paul. Lebih daripada itu, dia melihat Paul tersenyum mengerikan, perlahan menghampiri hingga membuat Riley panik, mengakibatkan seorang nenek tua terdorong dan terjatuh dari atas panggung. Akibat kejadian itu, acara penggalangan dana pun gagal total. Sementara itu, Riley dikembalikan ke apartemen. Sesampainya di apartemen, dia kembali mendapatkan pesan baru dari nomor tak dikenal, di mana si pengirim seolah mengetahui keadaan Riley dan juga bilang kalau semua yang Riley lihat itu adalah nyata, bukan halu. Dia juga menawarkan diri untuk membantu jika Riley mau. Nah, merasa ada sedikit harapan, lantas Riley pun segera bergegas untuk menemui orang tersebut. Sesuai dengan kesepakatan mereka ini bertemu di sebuah diskotik. Pertama-tama, orang tersebut memperkenalkan diri sebagai Morris, seorang pegawai kesehatan di bagian UGD. Kenapa Morris bisa sampai menghubungi Riley? Jadi, pada awalnya dia berusaha memperingatkan Lewis, cuma pas sampai di apartemennya, ternyata Lewis sudah tewas dan melihat riwayat panggilan di HP Lewis menunjukkan kalau Riley ini adalah orang yang terakhir kali bertemu. Lalu ia berasumsi kalau Riley bakal mengalami hal serupa atau alias terkena kutukan. Lebih daripada itu, Morris juga mengatakan kalau dia memahami masalah Riley ini karena dulu adiknya sendiri yang mengalami hal serupa. Dia mempelajari pola kematian yang janggal tersebut hingga menemukan kalau hal itu disebabkan oleh semacam iblis yang merasuki, lalu mengganggu psikologi seseorang. Dan kurang dari 1 minggu, orang yang dirasuki akan depresi hingga iblis tersebut membuat orang yang dirasukinya bundir di depan orang lain atau saksi. Lalu kemudian iblis tersebut akan kembali merasuki saksi dan seterusnya seperti itu sampai sekarang Riley yang menerima kutukan tersebut lewat Lewis. Untuk menyelamatkan Riley dan juga orang setelahnya, Morris menawarkan metode khusus yaitu membuat Riley seolah mati karena hal lain, bukan karena rencana si iblis, dengan cara menghentikan detak jantung dalam waktu tertentu dan kembali membuatnya berdetak menggunakan obat tertentu. Sederhananya seperti membuat Riley mati suri lah, dengan begitu si iblis tidak akan punya target selanjutnya, siklusnya pun terputus. Mendengar penjelasan dari Morris, Riley tidak bisa langsung percaya begitu saja, toh mereka juga baru pertama kali bertemu. Tapi walaupun begitu, apa yang dikatakan Morris bisa sedikit diterima, setidaknya bagian halusinasi yang dialami oleh Riley. Morris juga sedikit berusaha meyakinkan, cuma keburu ada orang yang mengenali Riley, sehingga sebelum sempat memutuskan mau menerima tawaran Morris ataukah tidak, Riley langsung pergi untuk menghindari kerumunan. Sesampainya di apartemen, Riley yang sudah merasa sangat kacau dan tidak bisa bertahan dengan kondisi sekarang, berniat untuk pergi saja dari sana. Ya, walau kemanapun dia pergi, itu tidak akan membuat banyak perubahan, apalagi menyelesaikan masalah. Setelah selesai berkemas dan hendak pergi, tiba-tiba halusinasinya kembali menyerang. Kali ini ia seolah didatangi oleh sekelompok penari latar. Perlahan mereka ini mulai mendekat lalu menangkap Riley. Rambutnya dijambak hingga terkelupas, mulutnya dijejali tangan dan berakhir hilang kesadaran.
Dari sini ada adegan menunjukkan kilas balik di mana Riley dan Paul sedang abok narkoboy sambil nyetir mobil. Dalam keadaan linglung itu, mereka berdua adu mulut hingga bertengkar tanpa alasan yang jelas. Akibatnya, kecelakaan pun terjadi. Mobilnya terjun ke jurang hingga Paul tewas di tempat dan Riley mengalami cedera parah. Kembali ke cerita utama di mana Riley sadar-sadar sudah berada di rumah sakit dengan keadaan sedikit mengkhawatirkan. Wajah lebam, rambut pitak dengan tangan dipasang infusan. Emaknya yang ada di sana memaksa Riley untuk beristirahat sampai hari besok karena hari berikutnya adalah tur konser perdana dia. Mengingat kondisinya memang tidak mungkin melakukan konser, maka Riley dengan keras membantah ucapan emaknya hingga keduanya terlibat adu mulut. Semeyakinkan apapun ucapan Riley dalam menjelaskan kondisinya, tidak bisa membuat si emak mengerti, justru ia malah dianggap memakai narkoboy lagi. Di tengah ketegangan itu, tiba-tiba iblis Ismail dengan halusinasinya kembali menyerang. Kali ini si iblis merasuki si emak dan membuatnya bundir menggunakan pecahan kaca. Namun pecahan kaca tersebut malah berada di tangan Riley seolah-olah seperti dialah yang menghabisi si emak. Tak tahan dengan halusinasi yang semakin menggila, ia kemudian meninggalkan jasad emaknya untuk menemui Morris. Sempat tertahan di lobi, namun ia merebut pistol Mang Satpam dan mengancam siapapun agar tidak mengikutinya. Di luar, Riley tak sengaja bertemu dengan Gemma lalu membajak sebuah mobil. Gemma yang khawatir membantu Riley dengan menjadi sopir dan bersedia mengantarkan Riley kemanapun. Di tengah perjalanan, Riley tiba-tiba saja menerima sebuah panggilan dari Gemma yang mengatakan kalau dia menelepon itu karena mendapatkan pesan dari Riley beberapa waktu lalu. Dan dia juga bilang kalau sudah 1 tahun tidak bertemu. Ini artinya sosok Gemma yang sebelumnya menginap di apartemen Riley bukanlah Gemma yang asli, melainkan ilusi yang biasa diciptakan oleh iblis Ismail. Riley pun menjadi panik karena orang yang berada di sampingnya pastilah bukan Gemma. Di tengah ketegangan itu, tiba-tiba saja dia tersadar kalau ternyata sedari awal cuma dia seorang yang berada di dalam mobil tersebut. Sesampainya di lokasi tujuan, Riley langsung meminta menjalani metode yang pernah ditawarkan oleh Morris. Dan jika metode tersebut gagal atau Riley menunjukkan senyuman aneh, maka Morris harus segera menembaknya. Untuk menjalankan prosedur itu, Morris memerlukan sebuah freezer besar. Jadi ruangan besar yang mereka masuki saat ini adalah bekas toko pizza yang dilengkapi freezer berukuran besar. Alasan mengapa harus menggunakan freezer adalah karena pada saat nanti jantung berhenti berdetak, maka otak tidak akan menerima oksigen. Dan dalam waktu 2 menit, maka otak akan mengalami kerusakan permanen. Oleh karena itu, jika bisa menurunkan suhu tubuh, maka akan memperlambat laju kerusakan sampai ke 9 menit. Prosedur akan dimulai ketika suhu tubuh Riley menurun drastis. Morris akan menyuntikkan obat khusus pada leher dan dalam waktu 30 detik jantung Riley akan berhenti atau bisa dikatakan mati. Lalu setelah kematian melewati 8 menit, maka Morris akan menyuntikkan adrenalin untuk memicu jantung Riley berdetak kembali. Dan jreng-jreng, prosedur tersebut bisa memutuskan metode perpindahan kutukan iblis Ismail. Setidaknya itulah harapannya. Untuk memulai metode tersebut, Riley disuruh untuk berbaring di atas meja. Sambil nunggu suhu tubuh Riley turun, Morris izin keluar sebentar buat mengambil sesuatu yang ia tinggalkan. Namun setelah beberapa saat berlalu, Morris tak kunjung kembali dan malah ada darah yang menetes dari atas. Rupa-rupanya itu adalah entitas iblis Ismail yang menyerupai sosok Riley di masa lalu. Kemudian entitas tersebut menyerang, membanting hingga memaksa mulut Riley untuk tersenyum. Kemudian makhluk tersebut membuat Riley terperangkap di dalam sebuah ruangan gelap. Tak lama suasana kembali terang, namun Riley kini berada di atas panggung lengkap dengan kostum tur konser. Ini menandakan dia sekarang berada di tengah-tengah suasana konser. Gemuruh dari ratusan ribu penonton memanggil-manggil nama Riley, termasuk emaknya yang membuat Riley bingung seketika. Namun yang pasti ini menandakan adegan dari Riley bangun di rumah sakit sampai melakukan prosedur penghentian jantung adalah halusinasi yang disebabkan oleh iblis Ismail. Kemudian si iblis Ismail pun menunjukkan diri di depan Riley dengan penampilan serupa. Lalu entitas itu merobek perut hingga mengeluarkan bentuk aslinya. Dan tentunya visual serta sensasi tersebut hanya dirasakan oleh Riley saja.
Tak lama setelah itu, Riley menunjukkan senyuman mengerikan, lalu ia bundir di depan seluruh penonton dengan cara memukulkan mic pada bagian matanya sendiri. Penonton yang menyaksikan kengerian itu cuma bisa berteriak histeris tanpa tahu kalau sekarang mereka semua sudah tertular kutukan iblis Smile dan film pun berakhir. Secara keseluruhan film ini lumayan serem juga, walaupun mungkin setengah dari adegan-adegan dalam filmnya adalah halusinasi. Kalau dari sudut pandang saya, sepertinya yang serem itu bukan jump scare atau visual makhluknya, melainkan ketika Riley yang merasakan tekanan mental karena teror, tapi tidak ada seorang pun yang bisa merasakan apalagi membantu menyelesaikan masalahnya. Bahkan sebaliknya, orang-orang termasuk ibunya sendiri menganggap dia gila. Pesan yang bisa kita ambil dari cerita film ini adalah keinginan untuk bertanggung jawab terhadap masalah orang lain mungkin adalah bentuk empati yang mulia, namun kita harus tetap sadar bahwa ada bagian-bagian yang tidak bisa kita lihat dan rasakan, yang mungkin hanya bisa dirasakan oleh pribadinya sendiri. Jadi pahamilah dulu sebelum cocok logi memberikan nasihat. Akhir kata, mungkin itu saja pembahasan film kita kali ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.